الحمد لله الحمد لله الذي جعل الدين رباطا متينا بين قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المؤمنون المتقون. فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ucapan syukur yang senantiasa harus membasahi lisan kita atas guyuran nikmat yang senantiasa Allah curahkan di dalam kehidupan kita. Terlebih adalah nikmat iman dan Islam yang menyertai kehidupan kita, yang menyertai sisa usia kita. Kita berharap dan berdoa sekaligus menyempurnakan dengan ikhtiar dan usaha kita. Semoga iman dan Islam pun yang akan senantiasa kita bawa sampai kepada kematian kita. Sebagaimana nasihat ayat yang tadi kami baca, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat serta salam terkirim untuk junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita jemaah sekalian, semuanya hamba-hambanya Allah yang setia, semoga menjadi umatnya di bagian akhir zaman, untuk terus kita beragama, mau mengikuti Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ucapan sholawat yang senantiasa membasahi lisan kita tak sekedar memupuk cinta dan rindu kita kepada Rasulullah, akan tapi merupakan sekaligus alarm dalam kehidupan kita, pengingat dalam kehidupan kita untuk setia kita, merupakan sholawat yang merupakan ikrar kita untuk setia kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setia kepada ajarannya, setia kepada apa yang telah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Khatib selanjutnya memiliki kewajiban menasihati diri khususnya dan kita semua yang hadir pada Jumat kali ini, tak jenuh dan bosan, selalu mari mengajak bersama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya selalu meningkatkan ketaatan kita, yang itu merupakan buah daripada rasa takut yang kita miliki, buah daripada rasa malu kita kepada Allah akan nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Maka siapapun yang senantiasa memupuk rasa malu dengan cara mengingat kebaikan Allah yang telah mampir dalam hidupnya, siapapun yang memupuk rasa takut akan kebesarannya Allah, akan murkanya Allah, dan akan siksanya, dan akhirnya muncullah cinta yang luar biasa kepada Rabbnya, maka dari Allah kita akan malu untuk tidak memenuhi perintahnya Allah Subhanahu wa taala, bahkan malu untuk kita melanggar akan aturan-aturan atau syariat yang telah ditetapkan. Jemaah sekalian, itulah kenapa faqad fazal mu'minun al-muttaqun, pasti beruntungnya orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang muliakan, alhamdulillah pada kesempatan barokah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kembali kepada kita, bertemu dengan deretan hari istimewa di bulan haji, di bulan Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul 'ashr min syahr Dzulhijjah. Jemaah, Nabi mengatakan tidaklah ada amal-amal saleh yang dikerjakan oleh anak manusia yang lebih baik dan lebih istimewa melainkan amal saleh yang dikerjakan di hari-hari ini. Yang dimaksud al-ayyam adalah
yaum, hari 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Hari ini jemaah sekalian, terutama kita berada di hari Jumat. Satu kali Jumat di 10 awal Dzulhijjah merupakan pertemuan dengan hari yang istimewa. Jemaah sekalian, tentunya mari kita bersama untuk menyongsong kebaikan-kebaikan yang telah dibentangkan oleh Allah dengan rangkaian-rangkaian amal kebaikan, melantunkan takbir mutlak, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengakrabkan diri dengan Al-Qur'an, memperbanyak infak dan sedekah, bersilaturahim dan seluruh deretan amal saleh yang lainnya merupakan amal yang istimewa. Sampai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bertanya kepada Rasulullah, bagaimana bandingannya dengan amalan jihad di jalan Allah yang bisa jadi orang tidak kembali pulang karena korban nyawanya? Rasul mengatakan, begitu pun belum sebanding amalan jihad tersebut dengan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini, kecuali kata Rasulullah, orang yang berangkat dirinya, kemudian hartanya, kemudian dia tidak balik lagi, artinya wafat di medan makan. Jamaah sekalian, betapa agungnya bulan mulia ini. Maka tentunya semoga lewat keimanan yang tumbuh dalam diri kita, keimanan yang ada dalam sanubari kita termasuk tergerak orang-orang yang mau bersemangat mengisi 10 hari yang terbatas ini dengan amal-amal saleh. Jamaah, ada kalimat menarik untuk nasihat kita di siang barokah ini. Tentunya keinginan untuk beramal itu ada. Tentunya informasi dan ilmu keistimewaan tentang amal saleh di bulan ini sudah sering terdengar di telinga kita. Pertanyaan untuk kita, apa upaya kita supaya kebaikan itu mudah kita kerjakan? Poin pertama, jamaah sekalian Allah muliakan, kita bisa membaca tafsir seorang ulama besar, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau ketika menjelaskan suratul Fatihah di bait ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita berikrar kepada Allah dalam ayat ini, hanya kepadamu saja ya Allah, tidak kepada yang lain. Kami mengabdi, kami beribadah, kami menjadi budakmu, kami taat kepadamu, dan hanya kepadamu saja ya Allah kami mohon pertolongan. Jamaah, ikrar ini menunjukkan dua hak. Yang pertama, iyyaka na'budu adalah haknya Allah untuk diibadahi, ditaati, disembah. Yang kedua adalah haknya manusia, yaitu ditolong karena kita lemah dan fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Sa'di rahimahullah sudah mengatakan, sesungguhnya susunan ayat ini memberikan satu ilmu penting untuk kita. Siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan rasa ringan dalam amal solehnya di momentum-momentum spesial seperti 10 awal Dzulhijjah ini, beliau mengatakan semua itu tidak luput daripada murahnya Allah lewat Ar-Rahmanir Rahim dan pertolongan Allah lewat isti'anah yang Allah turunkan. Itulah kenapa Allah menyebut dalam ikrar ini yang kita harus ucapkan, iyyaka nasta'in, hak kita untuk selalu ditolong oleh Allah. Setelah kita menyebut ikrar kita yang merupakan haknya Allah, iyyaka na'budu, beliau menyebutkan tidak akan mungkin seorang hamba mampu menunaikan dan mengerjakan haknya Allah, yaitu beribadah, apapun bentuk ibadahnya, sekecil dan kecil apapun ibadahnya, kecuali kalau bukan Allah memberikan pertolongan kepadanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, untuk bisa melaksanakan ibadah itu penting kiranya selalu kita lazim memohon pertolongan kepada Allah agar kita termasuk bagian hamba-hambanya yang menjadi orang yang menarik amal tersebut, tertarik terhadap amal tersebut, kemudian mengerjakan dan serta sanggup mengerjakannya. Jemaah, bukan karena fisik yang masih kuat kekal seorang bisa mengerjakan sholat 2 rakaat, bukan karena usia yang masih muda orang bisa menahan lapar dahaga mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, bukan orang yang mungkin juara lomba maraton atau lari yang bisa melangkahkan dan kakinya ke masjid dan rumah Allah ini. Bukan jemaah sekalian, tapi energi dan kekuatan iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas hamba-hambanya yang serius meminta tolong kepada Allah agar Allah membantunya, memudahkannya untuk bisa mentaatinya. Jemaah sekalian, itulah poin awal yang sebenarnya tersirat pula dalam doa yang selalu diajarkan Nabi SAW kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di antara contoh bait doa kita mohon pertolongan Allah untuk bisa taat adalah Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantu aku ya Allah untuk bisa berzikir. Zikir adalah bagian rangkaian ketaatan. Membesarkan Allah adalah zikir utama di awal Dzulhijjah ini salah satunya.
Maka jemaah sekalian, kita muhasabah berapa takbir yang keluar dari lisan kita. Pertanyaannya, apakah kita tidak hafal lafaz takbir? Hafal jawabannya. Apakah kita tidak mengerti makna takbir? Paham. Semua di dunia ini kecil kecuali Allah yang Maha Besar. Kita mengagungkannya, yang mengantarkan kita kepada kemuliaan karena kita membesarkan Allah dan mengecilkan seluruh makhluknya. Jamaah, keutamaan sudah tahu. Lafaznya telah kita hafal fasih. Tapi pertanyaannya, kenapa kalau bisa ini mengucapkan? Atau minimal kita melupakan atau sengaja melupakan hari itu tidak membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta ba'da sholat sekalipun kadang kita lupa karena kesibukan kita untuk mengucapkan takbir 33 kali. Jamaah sekalian, inilah satu bukti. Sampai zikir yang ringkas kalimatnya, kita telah menghafalnya sekalipun, bahkan kita tahu keutamaannya, tak akan bisa keluar mengucap di lisan kita. Yang tanpa tulang ini, jemaah sekalian, kalau bukan Allah memberikan pertolongan kepada kita, maka dalam ayat ini kita minta bantuan kepada Allah. Yang pertama, a'inni ala dzikrika wa syukrika. Sama jemaah, bersyukur adalah ekspresi seorang yang melakukan syukur adalah dengan taat. Sebenarnya Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar. Setelah Allah memberitahu nikmat yang sangat banyak kepada Rasulullah SAW, bahkan puncaknya adalah telaga Al-Kautsar, sungai Al-Kautsar, maka Allah memerintahkan Nabi ekspresikan syukur dengan taat. Fasholli li rabbika wanhar. Syukur berbuat baik kepada Allah kaitannya dengan ibadah vertikal, dan wanhar kaitannya dengan ibadah horizontal. Sama halnya ketika Allah memerintahkan syukur orang-orang Quraisy atas nikmat Allah, yaitu jaminan keamanan mereka. Allah selamatkan mereka dari penyerangan pasukan Gajah Abraha. Allah mudahkan mereka di 2 musim yang masyarakat yang lain hanya musim tertentu mudah mencari nafkah, mereka mudah mencari nafkah. Latas kita di musim dingin sekalipun, di musim panas apalagi mereka berdagang di musim panas dan mereka panen korma di musim panas. Sementara musim dingin bagaimana? Korma tidak panen di musim dingin. Allah amankan mereka dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan Allah amankan mereka dari rasa takut saat mereka membawa kafilah dagang dengan aset perdagangan mereka dari para perampok di tengah padang pasir. Jamaah, apa yang Allah perintahkan? Ketika mereka telah mendapatkan nikmat yang sangat banyak, Allah perintahkan untuk mereka mengekspresikan dengan kalimat falyabudu rabb hadzal bait. Beribadahlah kamu, tunduklah kamu kepada Rabbnya, pemelihara, pemilik daripada rumah ini, yaitu Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, semua perintah tadi tidak akan mudah dikerjakan. Termasuk kita hari ini setelah mendapatkan banyak nikmat, mudah beribadah, mudah taat, mudah berzikir, kecuali kalau bukan karena pertolongan Allah kepada kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, satu nasihat singkat di Jumat Barokah ini, perbanyaklah zikir ini, terutama pada sholat kita, sampai Nabi mengatakan, usika ya Mu'ad, aku wasiatkan kepadaku wahai Mu'ad, Allah tada'anna dubura sholatin, jangan sampai kau tinggalkan ini, doa ini selama sholat, ujung sholat. Jamaah, tanggal 1 sampai tanggal 9 semua amalan adalah istimewa bagi kita. Sementara 10 dan 3 hari yang tasrik, Rasul mengatakan tidak ada amalan yang paling istimewa melebihi ihraqid darah, mengalirkan darah hewan korban. 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 hari tasrik. Jamaah masih ada kesempatan. Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada kita untuk siapapun yang punya kelonggaran untuk berkorban. Maka dalam sa'atan walam yudhahi fala yaqbalna musallana. Bahkan Nabi memberikan ancaman, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Itu menunjukkan bencian Nabi kepada orang yang tidak mau berkorban. Sementara guyuran nikmat dalam tahun ini telah kita rasakan tak terhitung jumlahnya. Jamaah, gimana supaya kita mampu? Selain kita telah minta pertolongan kepada Allah, ikhtiar tetap dilakukan. Kalau untuk tidak hari ini, tekadnya tahun depan, ya Allah saya akan berkorban insya Allah. Jamaah, ya Allah melihatkan sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan hambanya, kalkulator kita mungkin tidak bisa untuk menekan itu, akal manusia mungkin tidak mampu menjangkaunya, dan telah banyak ibadah bisa dilakukan oleh hamba Allah. Meskipun menurut akal kita tak mampu dia melakukannya, tapi justru dia lebih kuat menjalankannya. Ayah kita, kakek kita, usia sudah sepuh, tetap ditatih, mereka bisa melangkahkan ke masjid, bahkan bisa saum di tengah hari. Orang yang mungkin asetnya, penghasilannya, pendapatannya mungkin tak seberapa, bahkan tidak jelas,
tapi justru lebih dahulu berangkat ke Baitullah dibanding kita. Sekali lagi adalah kaitannya dengan niat kita jemaah sekalian dan keinginan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, "In tasduqillah yasduqka." Kalau kita jujur punya keinginan untuk taat dan bakti kepada Allah, Allah akan membantu kita sesuai dengan jujurnya niat kita. Maka di akhirat ketika ada orang yang kita lihat mungkin tidak mampu, tapi ketika Allah melihat niatnya benar, Allah mampukan dia, Allah cukupkan dia. Demikianlah khutbah di siang barokah ini. Semoga Allah senantiasa membantu kita, menolong kita untuk kita dimudahkan taat kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesempatan dan kekuatan kita untuk mengisi hari-hari awal Dzulhijjah ini dengan rangkaian amal-amal soleh untuk mendekat dan taqarrub kepadanya. Dan terakhir semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah yang mampu termasuk hamba-hamba yang berkorban di Idul Adha tahun ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafil ibadik sayyidina الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والتعاون والنهانا عن التفرق والتنازع في كتاب الله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بذكر الله فإن الذكر تطمئن القلوب، وأوصيكم ونفسي بشكر الله فإن عذاب الله لشديد، وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من الصالحين. رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا. ربنا وتقبل دعاءنا يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.